Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah wa tahiyatu assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan pengurus Masjid Al-Muhajirin Kelapa Gading. Terima kasih Ustaz Ali yang sudah menjamu saya maghrib tadi. Terima kasih juga sudah mengimami kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin, jamaah yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, malam ini kita dapat kembali hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan Isya berjamaah. Insya Allah nanti dilanjutkan dengan Qiyam Ramadan atau kita menyebutnya dengan Tarawih. Dalam beberapa menit ke depan kita ingin isi kesempatan ini dengan bertadabbur sedikit saja dari Al-Quran, mudah-mudahan melengkapi ibadah tarawih kita malam ini. Jamaah yang saya cintai, di antara potongan ayat yang dibaca oleh Ustaz Ali tadi adalah Al-Baqarah 184. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, kata Allah, bulan diturunkannya Al-Quran. Jelas, tegas bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Dan Al-Quran kita tahu sejak dulu itu merupakan mukjizat kepada Kanjeng Nabi SAW. Apa yang dimaksud dengan mukjizat? Para jamaah, mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi, ya, sebagai dalam tanda kutip senjata untuk mengalahkan, ya, sesuatu yang mampu mengalahkan apa yang sedang dianggap hebat oleh umat yang dihadapi. Oleh karena itulah mukjizat para nabi biasanya disesuaikan oleh Allah dengan apa yang dihadapi oleh nabi tersebut. Sebagai contoh, Nabi Musa, kaum yang dihadapinya adalah bangsa yang mengagungkan ilmu sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala membekali mukjizat kepada Nabi Musa adalah sesuatu yang mampu mengalahkan kehebatan sihirnya itu. Kita tahu di zaman Nabi Musa, sihir itu sesuatu yang dianggap hebat. Bahkan satu dari 5 pilar penopang Fir'aun itu salah satunya adalah as-sahar, tukang-tukang sihir. Fir'aun itu kan ditopang oleh 5. Yang pertama, para pengikutnya, para pemujanya, orang yang selalu memujinya, memujanya. Pokoknya Fir'aun tidak ada salahnya. Dia siap apapun untuk ngebela Fir'aun. Pokoknya di dunia ini nggak ada yang bisa berubah.
Salah satunya adalah para pemuja Fir'aun. Itu Quran menyebutnya dengan malak. Fir'aun wa mala'ih, malak Fir'aun. Nah itu pengikut utama itu, para pengikutnya, para pemujanya yang kerjanya muji-muji Fir'aun setinggi langit, ya, sampai kadang-kadang nggak masuk di nalar, tapi memang diciptakan. Itu yang disebut oleh Quran dengan malak Fir'aun. Yang kedua, para konglomerat hitam, ya, oligarki konglomerat hitam, namanya Qarun. Ya, kalau para pemuja namanya malak Fir'aun, mala'ih. Kalau konglomerat hitamnya namanya Qarun. Yang ketiga, ada menteri segala urusan, namanya Haman. Ya, namanya Haman. Makanya di Quran Fir'aun wa Qarun wa Haman. Ya. Ini pokoknya urusan apapun, menteri Haman lah yang punya kebijakan. Yang keempat, ada ulamanya juga. Kiai penjilat, namanya Kiai Bal'am. Apa? Kiai Bal'am. Jadi ada malak, ada konglomerat hitam Qarun, menteri segala urusan Haman. Nah, kalau ulamanya namanya Kiai Bal'am. Dan yang kelima, para buzzer. Nah, para buzzernya ini namanya Saharah, tukang-tukang sihir. Di Fir'aun itu ada 5 pilar kekuatannya. Nah, para tukang sihir Fir'aun ini suatu ketika mereka mengunjuk kebolehan di depan Nabi Musa dengan melemparkan batu tali-tali kecil, tiba-tiba berubah dengan kekuatan sihirnya menjadi ular-ular. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Fa'alqi asok." Lemparkan tongkatmu wahai Musa. Fa idza hiya hayyatun tas'a. Maka tiba-tiba tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular besar yang memakan habis ular-ular tukang-tukang sihir buzzernya Fir'aun itu. Nah, jadi itu contoh Nabi Musa dibekali mukjizat seperti itu. Contoh lain Nabi Isa. Nabi Isa, kaum yang dihadapinya adalah mereka yang mengagungkan dunia pengobatan, kedokteran. Jadi orang dianggap hebat kalau dia bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan mukjizat kepada Nabi Isa, kemampuan yang mengalahkan mereka, sehingga Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit kusta sekali usap biidznillah. Kemudian Nabi Isa juga bisa menyembuhkan orang yang buta biidznillah. Orang yang buta cukup diusap oleh Nabi Isa sembuh biidznillah. Bahkan Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati biidznillah. Itu mukjizat Nabi Isa. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, umat yang dihadapinya, bangsa yang dihadapinya saat itu adalah ahli-ahli sastra, para penyair-penyair hebat. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan Al-Qur'an yang mana gaya bahasanya, ya, bahasa dari Al-Quran itu mengalahkan syair-syair yang menjadi kebanggaan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy saat itu sampai ada lombanya, lomba syair. Siapa yang paling hebat syairnya? Ada namanya pasar ukad di zaman itu. Lalu ditandinglah beradu syair, beradu sastra. Nah, pemenangnya itu menjadi orang yang dihormati di kalangan Quraisy. Misalnya ada penyair-penyair Arab yang terkenal itu ada Walid bin Uqbah, ada Walid bin Mughirah, kemudian Ahnas bin Syarif dan yang lain-lain. Nah, ketika Al-Quran dibacakan oleh Kanjeng Nabi SAW, orang-orang Quraisy yang ahli sastra, ahli syair itu mereka semua terperangah sambil mengatakan, "Hada, ini bukan karangan manusia,
ini benar-benar dari Tuhannya manusia, kata mereka. Tapi anehnya, kok nggak masuk Islam ya? Nah, itulah karena kesombongannya, karena kedengkiannya. Ini soal hidayah. Mereka mengaku kalau Quran itu luar biasa. Jadi orang Arab itu beda sedikit dengan orang India. Kalau orang India senang nyanyi, sedih nyanyi. Nah, kalau orang Arab itu senang bersyair, sedih bersyair. Ya, ada peristiwa yang menarik sampai-sampai ketika Kanjeng Nabi SAW sholat malam di rumahnya, itu ada beberapa petinggi Quraisy yang diam-diam mengintip dan mendengarkan bacaan Quran yang dilantunkan oleh Kanjeng Nabi SAW. Di antaranya Anas bin Syarif, Walid bin Mughirah, dan Abu Jahal. Nah, yang lucu ketika mereka pulang, bertemulah di pertigaan. Kemudian mereka saling mencela. Lu ya, diam-diam demen lu dengerin Quran lu. Lu juga saling mencela. Akhirnya kemudian ya udah besok nggak datang lagi deh. Tapi gejolak hati untuk ingin mendengar bagaimana Quran dibacakan tak bisa mereka tahan. Dan yang satu berpikiran temennya nggak datang. Akhirnya diam-diam pergi gitu. Yang lain juga pikirannya sama. Sehingga ketika pulang ketemu lagi di pertigaan, kembali saling mencela seperti kemarin. Dan peristiwa itu dalam sejarah disebut berulang sampai 3 kali. Sampai akhirnya yang ketiga mereka kemudian muahadah, saling berjanji untuk tidak datang lagi mendengarkan Quran yang dibacakan Kanjeng Nabi. Ini mukjizat Quran baru dari sisi keindahan bahasa. Kenapa kita nggak ngeh? Karena kita nggak tahu gitu aja. Kalau kita kan nggak tahu, nggak paham. Kalau kita paham, kita juga akan minimal ngangguk-ngangguk. Ya, contoh sederhana beginilah untuk memudahkan pemahaman. Kita datang ke pameran lukisan. Begitu lihat lukisan berjejer, kita mah biasa aja karena kita nggak ngerti lukisan. Tapi coba orang yang paham lukisan, begitu lihat, oh ini katanya goresan kampasnya mengandung magis, dan sebagainya. Dia terjemahkan tuh lukisan. Kalau kita mah apaan gambar begitu, anak gue juga bisa. Begitu lihat harganya 400 juta, apaan gambar begini 400 juta? Karena kita mah nggak paham. Beda dengan orang yang paham lukisan. Ada film Mr. Bean yang merusak lukisan itu, masih ingat nggak? Mr. Bean kan ganti aja hidungnya begitu, karena dia nggak ngerti. Tapi bagi orang yang paham lukisan ada tafsirnya itu. Kira-kira itulah perbandingan. Begitu pula Al-Quran. Sebenarnya karena kita juga jarang menyimak. Tapi kalau kita sedikit mau mentadaburi, kita juga bakal menemukan, oh iya ya, Quran itu indah. Coba deh, surat-surat pendek aja. Surat-surat pendek yang sering kita baca. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau majin atau temennya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ujungnya itu kalau kata Ustaz Ali murwakanti namanya. Atau surat gacuan kita, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tuh ujungnya, Mas, iya ya, kalau kita mau mentadaburi, cuma jarang aja kita mentadaburinya. Atau tadi surat yang dibacakan Ustaz Ali,
syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu baru dari sisi keindahan bahasanya. Quran benar-benar mukjizat yang mengalahkan syair-syairnya orang Arab. Dan orang Arab mengakui, karena bagaimana mau menuduh itu buatan Muhammad? Wong Kanjeng Nabi adalah seorang yang ummi. Ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ini rahasianya kenapa Kanjeng Nabi Allah takdirkan ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Orang-orang Quraisy nggak bisa menuduh kalau Quran buatan Muhammad, baca tulis aja nggak bisa, bagaimana bisa menyusun syair yang mengalahkan syair-syair mereka? Baru dari sisi bahasanya, belum lagi kandungan isinya. Kita tahu kaum yang dihadapi Kanjeng Nabi saat itu, di samping orang-orang Quraisy yang ahli bahasa, ahli sastra, ada dua kekuatan dunia besar saat itu, yaitu Romawi dan Persia. Romawi adalah bangsa yang mengagungkan ilmu pengetahuan, sedangkan Persia yang mengagungkan kekuatan militer. Quran kemudian tampil isinya syarat dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa, yang membuat mereka terperangah. Ya, contoh sederhana, proses penciptaan manusia itu di Quran cuma 2 ayat. Tapi ketika jadi pelajaran, kan jadi pelajaran biologi, ilmu hayat. Kita belajar sejak SMP, SMA, ya kan? Proses penciptaan manusia di Quran cuma 2 ayat. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqna nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata idhama, fa kasawnal idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan min akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu rahasia penciptaan manusia. Dari sejak bertemunya ovum dengan sperma, terjadi zigot, lalu jadi segumpal darah, kemudian menjadi daging, lalu daging itu menjadi rangka, dibungkus dengan tulang, jadilah sebuah makhluk. Quran cuma 2 ayat, tapi ketika menjadi pelajaran, jadi pelajaran biologi, ilmu hayat. Ketika Quran menjelaskan tentang bumi dan antariksa, wasyamsu tajri limastaqarri laha dzalika takbirul azizil alim. Ya, Quran menjelaskan kalau bulan beredar mengelilingi bumi, bumi beredar pada porosnya sambil mengelilingi matahari, matahari sebagai sumber cahaya, bulan sebagai pemantunya, yang kemudian lahirlah ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Itu kandungan luar biasa. Sampai terakhir seorang profesor di Turki itu masuk Islam hanya gara-gara dia menemukan kalau di dasar laut itu ada air tawarnya. Kita malah nggak tahu kalau di dasar laut itu ada air tawar. Kata si profesor ini, di dasar laut itu ada air tawarnya, dan air tawarnya itu nggak nyatu dengan air asinnya. Dia terpisah seolah-olah dinding pemisah. Dia cari di literatur, di perpustakaan, di ubek-ubek, nggak nemu. Tapi kemudian dia menemukan sebuah buku yang sudah usang, The Holy Quran. Dia menemukan di situ, hada abun furat, wa hada milkun mujaz, wa bainahuma barzakhun la yabghiyah. Ini ada air tawarnya, ini ada air asinnya. Di antara keduanya ada dinding yang menghalang. Apa komentar si profesor itu? Enggak mungkin buku yang sudah berusia ratusan tahun menceritakan sesuatu yang baru saya temukan sekarang. Enggak mungkin kalau bukan dari penciptanya, kata dia. Akhirnya dia masuk Islam. Ada seorang dosen bertanya ke saya dari Islamic International School di Bekasi itu, Ustaz, kenapa justru orang lain menemukan sesuatu yang hebat dari Quran, kok bukan kita? Jawabannya, karena kita jarang mentadaburi Al-Quran. Karena interaksi kita dengan Al-Quran masih kurang. Kalau kita sering berinteraksi dengan Quran, kita sering akrab dengan Al-Quran, insya Allah
kita akan menemukan banyak hal dari Al-Quran itu. Dan Ramadan adalah momentum yang paling tepat untuk kita semakin dekat dengan Al-Quran. Jamaah yang saya cintai, ada satu yang membuat Romawi, Persia, dan orang-orang Arab saat itu mati kutu. Apa? Waktu itu ada Cold War, perang dingin antara Rum dengan Persia. Tiba-tiba Allah menurunkan satu surah, namanya surah Ar-Rum, yang artinya Romawi, surah ke-30. 5 ayat pertama Allah menjelaskan Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Romawi akan dikalahkan, tapi setelah itu mereka akan bangkit mengalahkan Persia. Udah diceritakan duluan sama Quran, padahal perangnya aja belum. Dan kemudian terbukti ternyata benar. Rum dengan Persia, perang pertama Romawi kalah, habis itu Romawi bangkit mengalahkan Persia. Quran adalah mukjizat dari sisi kandungan isinya, bahkan keindahan bahasanya. Baru sekarang kita ngeh, dulu lagi SD kan nggak ngeh tuh. Mukjizat Nabi Musa, tongkat jadi ular membelah laut. Mukjizat Nabi Isa, menyembuhkan orang buta. Mukjizat Nabi Muhammad, Al-Quran. Kita nggak ngeh kok Quran. Sekarang baru kita ngeh, oh itu mukjizat dari sisi apanya? Kandungan bahasanya, bahkan isi yang terkandung di dalamnya. Belum lagi Quran memang sebagai panduan hidup kita, hudan lil muttaqin. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan Quran sebagai pedoman hidup kita. Kita sering mentadaburinya, menalaahnya, sehingga benar-benar semakin kita mengimani Al-Quran, benar-benar kalamullah. Gelorakan cinta Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.